Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalan, nama saya Arfan sebagai pendamping lokal desa Kecamatan Rapelindo, jadi dari 4 desa: Desa Labuan, Desa Somoli, Desa Patingko, dan Desa Sabuai, Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Di hadapan saya ini sudah ada salah seorang tokoh masyarakat yang berada di Desa Labuan, dan saya akan melakukan wawancara kepada, boleh tahu Pak dengan Bapak siapa? Bapak Masuk Kapolri. Ya. Jabatan Bapak di desa ini apa Pak? Selaku Ketua LPM Desa Labuan. Iya, Ketua LPM ya. Nah, boleh tahu aktivitas sehari-hari Bapak sebagai masyarakat desa? Kalau aktivitas saya sebagai masyarakat petani. Petani. Ya, Bapak kan sebagai LPM atau tokoh masyarakat, apakah sering diundang pemerintah desa terkait musyawarah atau ada kegiatan yang lain? Sering Pak, sering diundang oleh pemerintah desa terkait itu. Andai kata ada kegiatan atau musyawarah desa, sering diundang oleh pemerintah desa. Oh, berarti sering Pak ya, Pak. Jadi yang saya tanya lanjut ini soal bagaimana Bapak sebagai LPM atau tokoh masyarakat melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait bantuan langsung tunai dana desa. Kalau menurut saya selaku lembaga pemberdayaan masyarakat, kalau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu menyangkut masalah bantuan desa, itu sangat luar biasa Pak menurut saya. Kalau saya melihat Pak, tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu dilakukan baik di tingkat desa maupun di tingkat PT. Dan PT itu sering-sering selalu diundang oleh pemerintah desa kata ada hal-hal yang itu menyangkut masalah bantuan. Berarti verifikasinya berjenjang Pak ya, Ya. Dari RT turun sampai ke masyarakat. Iya, suara desa. Nah, bantuan langsung tunai dana desa ini kan sudah 3 tahun Pak per hari. Nah, bagaimana Bapak melihat atau menanggapi soal masyarakat yang menerima, apakah bermanfaat bagi mereka? Tentunya kalau bantuan ini, kalau saya melihat betul-betul sangat bermanfaat kepada masyarakat. Sangat bermanfaat kepada masyarakat. Dalam bentuk apa Pak? Boleh diceritakan sedikit ke Bapak melihat sebagai tokoh masyarakat? Dalam bentuk itu menyangkut masalah ekonomi masyarakat itu sendiri. Kalau bermanfaat bisa dicontohkan? Tergantunglah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Ada kata masyarakat namanya ini bantuan ini, terkadang mereka beliakan beras juga. Terkadang kalau ada kata ada yang sakit, yang jelas mereka beliakan obat. Nah, di tahun 2022 ini Pak, atau nanti menuju 2023, pemerintah desa ini kan sudah melakukan perencanaan desa untuk tahun 2023. Nah, per hari ini juga ada 2 regulasi yang sudah sampai ke desa, yaitu Impres nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan miskin ekstrim, juga Peraturan Menteri Desa nomor 8 tentang prioritas dana desa tahun 2023. Nah, yang saya tanya sama Bapak ini, bagaimana Bapak melihat kedua regulasi ini tentang soal penghapusan miskin ekstrim di Desa Labuan? Silakan Pak. Jadi kalau saya melihat jelas itu pemerintah desa harus turun ke rumah-rumah masyarakat untuk memonitoring rumah daripada masyarakat itu sendiri. Andai kata ada yang layak dibantu, jelas pemerintah desa harus bantu berupa seng, semen dan lain-lain sebagainya itu. Yang penting itu tersentuh kepada masyarakat. Iya, jadi kan di 2023 nanti Pak, ada beberapa kriteria tentang penerima, baik penerima bantuan langsung tunai desa, juga penerima untuk penghapusan miskin ekstrim. Kau sudah jelaskan tadi soal pemerintah desa yang turun verifikasi. Ya. Nah, tanggapan Bapak soal terhadap pemerintah desa, apakah kebijakan yang mereka lakukan ini sudah bagus atau memang hanya semacam formalitas? Kalau menurut saya sebagai LPM
kegiatan sangat bagus. Ya. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada ini atau bagaimana, Pak? Menurut saya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Nah, artinya Bapak di awal tadi menerangkan bahwa sudah sering diundang dalam soal ketika pemerintah desa melakukan musyawarah. Pertanyaan saya, Pak, apakah kebijakan ini hanya KD saja atau musyawarah atau DPD atau ada intervensi misalnya dari OPD yang lain? Kalau menurut saya tidak ada intervensi dari PD yang lain. Yang jelas kebijakannya Pak Kadis bersama keputusan yang tertinggi itu diambil daripada musyawarah desa itu sendiri. Iya, berarti Pak ada musyawarah desa yang dilibatkan oleh semua peserta musyawarah sendiri Pak, yang hadir dalam musyawarah desa ini apakah hanya perangkat desa dan DPD saja atau ada pihak lain yang diundang dalam bermusyawarah ini? Nah, jelas kalau musyawarah ini Pak, seluruh elemen masyarakat diundang yang terkait di dalam musyawarah desa ini sendiri. Yang pertama, di sini ada LPM-nya, ada RT-nya, ada BPD-nya, ada tokoh masyarakatnya, ada tokoh pendidikannya, ada dari kesehatan, dan semua diundang Pak. Kalau Anda kata itu ada musyawarah, semua diundang oleh pemerintah desa. Ya, berarti keputusan ini kan keputusan tertinggi musyawarah. Nah, pertanyaan saya yang lain Pak, bagaimana Bapak melihat kebijakan pemerintah desa, keputusan terhadap BLT dengan desa ini yang sudah pernah terjadi? Nah, jadi menurut saya kebijakan dari pemerintah desa itu sangat baik sekali dan itu disenangi oleh masyarakat Labuan itu sendiri. Berarti sudah sesuai regulasi Pak ya? Sudah sesuai regulasinya. Nah, yang lain Pak, Bapak melihat secara keseluruhan sudah beberapa tahun dana desa digelontorkan di desa, yang setiap desa ini mendapat kurang lebih 1 miliar lebih. Nah, bagaimana Bapak melihat, apakah berdampak terhadap pembangunan desa atau bagaimana Pak? Kalau saya melihat yang jelas berdampak pada pembangunan desa. Bisa diceritakan salah satu pembangunan yang Bapak saksikan, apakah tertinggi atau apa? Pembangunan kalau dalam hal ini termasuk KDD, pembangunan TPA, pembangunan air bersih ada di pelabuhan sana, banyak sekali Pak, terutama di Berarti cukup banyak ya pengaruh dana desa dan terhadap desa Labuan. Karena kan di tahun ini desa Labuan ini masuk kategori desa mandiri. Nah, yang terakhir Pak soal BLT kita 2023, kalau melihat apakah hanya BLT saja yang pemerintah desa gelontorkan atau ada program yang lain selain BLT? Program yang didorong pemerintah buat itu menghidupkan desa itu sendiri. Apakah sudah ada usaha yang dibuat atau bagaimana? Sudah ada. Contohnya? Salah satu contohnya yaitu seperti air galon. Ya, yang lainnya apa? Selain air galon, apakah ada dorongan ekonomi terhadap BUMDes ini? Pak, ya, misalnya apa itu? Boleh ceritakan. Seperti air yang di pelabuhan sana, kemudian Tanjung Lawak ke sana. Tanjung Lawak itu wisata Pak? Sebelum Covid itu banyak sekali pengunjungnya. Kalau sejak pandemi ini gimana Pak? Kalau pandemi ini kan sekarang sudah mulai kurang pengunjungnya. Berarti sebelum pandemi pendapatan masyarakat soal wisata desa ini besar. Pasca pandemi sudah sangat menurun. Ya. Artinya ada perbedaan yang jauh soal pendapatan desa terkait desa wisata. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana kiat-kiat Bapak sebagai masyarakat terhadap potensi wisata yang ada di desa Labuan? Nah, jadi kiat-kiat saya sebagai masyarakat mendorong kembali wisata yang ada di Tanjung Lawak itu sendiri agar supaya bisa dimanfaatkan kembali dan bisa dihidupkan kembali. Oh iya, artinya ada upaya yang pemerintah desa buat. Nah, pertanyaan terakhir Pak, Bapak sebagai salah satu tokoh masyarakat, bagaimana Bapak melihat
dana desa ini secara keseluruhan? Kalau saya melihat sebagai lembaga masyarakat, dana desa itu secara keseluruhan pada masyarakat bisa Labuan itu sendiri. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya sebagai pendamping lokal desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.